Ya, shalom untuk kita semua. Ya, pada pagi hari ini saya mau ngajak jemaat di tempat ini sebuah tindakan yang dari Youth lakukan dan akan dibagikan untuk jemaat sekalian, yaitu namanya adalah Sign and Wonder, di mana kita mau memberikan nama-nama yang ada di jemaat sekalian, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan teman, maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagi mereka yang sudah lama tidak mengenal Tuhan, bagi mereka yang sudah menjauhkan diri dari Tuhan, kita mau doakan nama-nama ini. Bagi jemaat sekalian yang rindu untuk mendoakan ataupun ada di lingkungan terdekat, boleh jemaat mendoakan pada saat ini. Sebut namanya, kita akan serahkan nama-nama ini di dalam Tuhan. Biar Tuhan menjamah, biar Tuhan yang mengurapi setiap jemaat yang sudah lama tidak datang beribadah, maupun orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Biar kita mau taruh di dalam kehidupan kita, biar mereka boleh mendapatkan keselamatan, biar mereka boleh merasakan hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Kita mau berdoa dan kita mau bersatu hati untuk kegiatan Sign and Wonder ini, dan kita percaya bahwa kita akan melaksanakan amanat agung Tuhan, membawa jiwa kepada Tuhan, membawa jiwa yang penuh dengan kehausan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang pada pagi hari ini jemaat di tempat ini untuk saling mendoakan nama-nama yang Tuhan taruh di kehidupan jemaat sekalian di tempat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa kegiatan ini Tuhan, tindakan ini ya Tuhan, Sign and Wonder Tuhan, di mana ada tanda dan mukjizat Tuhan bagi setiap nama-nama yang kami doakan Tuhan. Kami bawa Tuhan nama-nama ini, jemaat di tempat ini ya Tuhan. Kami yang rindu untuk membawa mereka masuk dalam hadirat. Kami rindu Tuhan untuk mereka dapat keselamatan daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa tindakan ini Tuhan, Sign and Wonder ini Tuhan, dapat membawa jiwa-jiwa yang baru di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau membawa kami menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kau membawa kami Tuhan menjadi pribadi yang dapat melaksanakan amanat agung-Mu ya Tuhan Yesus, yang tertuang Tuhan dalam firman-Mu ya Bapa. Kami bawa Tuhan nama-nama ini Tuhan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan sanggup menjamah setiap nama-nama yang kami bawa di dalam doa kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa tindakan ini Tuhan
adalah sumber kekuatan kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Tuhan. Kami ada hingga sampai saat ini, Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi kami perlu Engkau, Tuhan Yesus. Kami datang dengan berbagai permasalahan, kami datang dengan berbagai sakit penyakit. Kami mau tinggalkan Tuhan untuk sejenak, Tuhan. Dan kami fokuskan diri kami, hidup kami, hati kami dan pikiran kami, Tuhan, untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi, Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami mau pakai, Tuhan, di sepanjang hidup kami sampai akhir hidup kami. Kami tetap memilih Engkau, Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan. Tuhan, berikanlah kami pada pagi hari ini kesatuan hati, Tuhan. Kami mau bersatu hati, Tuhan, kepada-Mu, Tuhan. Kami mau intim lebih dekat lagi kepada-Mu, Tuhan Yesus. Tapi tidak hanya kepada-Mu, Tuhan, tapi biarlah kesatuan kami juga terhadap sesama kami, Tuhan. Pulihkan hubungan kami, Tuhan, dengan keluarga kami. Pulihkan hubungan kami dengan teman-teman kami, Tuhan. Pulihkan hubungan kami dengan orang tua kami, ya Bapa. Pulihkan hubungan orang tua dengan anak-anaknya, Tuhan Yesus. Dan pulihkan, Tuhan, kehidupan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Ketika kami bersatu hati dalam nama-Mu, Tuhan, ada kekuatan yang baru, Tuhan, berikan. Ada pengharapan yang baru, Tuhan, Tuhan sediakan bagi kami. Kami percaya, Bapa, bahwa mukjizat terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan. Ketika kami berserah kepada-Mu, ya Bapa, kami buka, Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Kau melawat setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Boleh angkat tangannya buat Tuhan? Baiklah, semoga kita semua dalam kehidupan sehat selalu. Kita pujikan lagu.
Tuhan, kita mau masuk di dalam firman Tuhan ya. Kita mau siapkan hati kita dan pikiran kita pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita bersyukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan.
urapilah setiap hati kami, untuk membuka hati kami Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan pagi ini Tuhan. Berikan kami hati, seperti hati hamba yang selalu mendengarkan apa yang menjadi perkataan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kami datang saat ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami datang kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, setiap butiran firman-Mu boleh memulihkan hidup kami, boleh memberikan kami kekuatan Tuhan dalam menjalani hari-hari kami yang penuh dengan berbagai tantangan, rintangan, halangan apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu saat ini Tuhan terus menguatkan kami dan memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan. Iya, shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Iya, luar biasa. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat yang melayani hari ini. Iya, pagi hari ini saya mau membahas sebuah firman Tuhan. Saya mau beri judul kekuatan dalam kesatuan. Apa Bapak Ibu? Iya. Sebelumnya kita mau setel video dulu. Ada video yang mau diputar. Mungkin tim multimedia boleh siapkan. Suaranya. Smarter to traveling groups. It's smarter to traveling groups. Iya, udah. Ya, kira-kira dari video tadi apa yang bisa kita ambil ya Bapak Ibu? Ya, kekompakan, persatuan. Nah, kesatuan itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti contoh juga misalkan boleh diambil sapu lidinya Bang Alek. Nah, ini saya ada sapu lidi nih Bapak Ibu. Kalau misalkan sapu lidi ini cuma satu doang, nah kira-kira gampang dipatahkan nggak Bapak Ibu? Gampang. Coba nih Bang Alek patahin, bisa nggak Bang Alek? Satu biji. Ya. Mudah ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan sapu lidinya bersatu, coba kuat nggak nih? Bang Alek kan badannya gede nih. Susah ya. Ya, udah terima kasih Bang Alek. Nah, jadi betapa pentingnya itu menjaga kesatuan. Coba boleh bilang kanan kirinya, jaga kesatuan. Kalau misalkan di gereja penting nggak Bapak Ibu kalau ada kesatuan? Penting. Misalkan yang lagi worship leader mimpin pujian, misalkan dia nyanyi nih, nada dasarnya di C, tapi yang main musik nada dasarnya di E. Kira-kira itu ada kesatuan nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Akibatnya apa? Berantakan. Kita dengarnya juga nggak enak Bapak Ibu ya. Gitu. Atau misalkan di rumah masing-masing kalau ada kesatuan, enak nggak Bapak Ibu? Kalau nggak ada kesatuan, misalkan yang suami udah cari duit, cari nafkah, bekerja, terus kalau istri ngurus rumah tangga ya, nyuci, ngepel, ngurus anak,
Tapi kalau misalkan nggak ada kesatuan, yang suami udah kerja, suami juga yang nyuci, yang masak, kira-kira akibatnya apa Bapak Ibu? Berantem, ribut, ada cekcok, kayak gitu. Nah, kita mau baca next slide selanjutnya. Kita mau seperti yang tadi video di awal Bapak Ibu, semut hewannya kecil apa gede sih Bapak Ibu? Hewannya yang lemah ya, dia lemah, dia kecil, diinjak juga mati ya. Tapi di video tadi kita belajar kalau semut dia hewannya kecil, tapi kalau dia kompak dia punya kekuatan, benar nggak Bapak Ibu? Hewan yang kecil melawan, tadi hewannya besar nggak Bapak Ibu? Besar, sama seperti Daud. Daud badannya kecil, tapi dia melawan Goliat sang raksasa. Kalau misalkan di atas kertas nih, kira-kira Bapak Ibu milih Daud apa Goliat? Kalau misalkan nggak tahu cerita, akhirnya Daud menang, pasti pilih Goliat dong. Wah, udah pasti badannya gede, pasti menang nih, kayak gitu. Tapi di sini kita mau belajar kalau walaupun tubuhnya kecil, lemah, tapi kalau dia punya kekuatan, itu dia pasti menang, kayak gitu. Terus kemenangan sejati tidak lahir dari kekuatan individu, melainkan dari kesatuan yang tidak terpatahkan. Next slide selanjutnya, kita mau baca Bapak Ibu di 1 Korintus 1 ayat 10, sudah ada di depan. Kita mau baca ya, 1, 2, 3. Wah, gak ada kesatuan ini bacanya nih. Ayo yang kompak. 1, 2, 3. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu setia jangan ada perbedaan di antara kamu, tapi sebaliknya kamu hendaknya satu dan sehati sepikir. Nah, di sini 1 Korintus 1 ayat 10 yang menulis siapa Bapak Ibu? Ditulis oleh Paulus. Kenapa Paulus nulis seperti ini? Nggak ada yang tahu nggak? Karena waktu itu jemaat di Korintus itu terbagi-bagi. Ada kelompok-kelompoknya, ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Kalau kita mau baca di 1 Korintus 1 ayat 10, di ayat seterusnya 1 Korintus 1 ayat yang ke-12 Bapak Ibu. 1 Korintus 1 ayat yang 12. Sudah dapat semua? 1, 2, 3. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Jadi waktu itu Rasul Paulus menasehatkan jemaat yang ada di Korintus, kalau jemaat di Korintus itu dia ada geng-gengnya, ada kubu-kubunya, ada yang ke arah Paulus, ada yang ke arah Apolos, ada yang ke arah Kefas. Maksudnya ini adalah jemaat-jemaat yang ada di Korintus itu dia lebih, saya lebih suka kalau pendetanya Pak Paulus, atau saya lebih suka kalau yang khotbah itu dari pendeta Apolos atau Kefas. Kadang kita manusia juga seperti itu Bapak Ibu. Kita fokusnya ke orangnya, ke pendetanya. Kalau pendeta ini saya datang lah, tapi kalau bukan pendeta itu saya nggak mau datang. Nah, Rasul Paulus di sini dia mau mengajarkan supaya kita jangan terpecah-pecah, kita jangan terbagi-bagi. Kita harus menjadi satu, yaitu satu tubuh. Kristus sebagai kepala dan kita sebagai anggota-anggota tubuhnya. Kita ada yang sebagai tangan, kita ada yang sebagai kaki, ada yang sebagai mulut dan sebagainya. Terus kita mau next slide lagi. Nah, Kristus itu sebagai kepala Bapak Ibu. Kita mau baca ayatnya ya. Kita mau baca di Kolose 1 ayat 18. Kolose yang pasal pertama ayat yang ke-18. Udah dapat Bapak Ibu? Kita mau baca Kolose 1 ayat yang ke-18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ialah itu berarti maksudnya Kristus. Kristus sebagai kepala tubuh
dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Terus kita mau baca lagi di 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal yang 12 ayat yang 12. 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi di sini sudah jelas kalau tubuh itu satu kesatuan. Bisa nggak kira-kira tubuh kita ini tangan dicopot dia hidup sendiri? Nggak bisa, karena dia udah satu kesatuan. Atau misalkan ibu-ibu masak kue, masukin tepung, masukin minyak, masukin gula di blender, terus bisa dipisahin nggak? Wah, udah di blender, udah diaduk, terus ibu-ibu mau pisahin lagi terigunya, minyaknya, nggak bisa ya, karena itu sudah satu kesatuan. Sama seperti di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus, kita harus satu, walaupun beda gereja, ada yang gereja A, ada yang gereja B, tapi tetap satu tubuh, satu Kristus. Kristus sebagai kepalanya, begitu. Terus kita juga mau baca di 1 Korintus 12 ayat yang ke-26. 1 Korintus 12 ayat yang 26. 1, 2, 3. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Nah, Bapak Ibu pernah kakinya kepentok nggak? Kepentok meja, kepentok kursi, rasanya sakit ya? Sakit. Yang sakit apanya Bapak Ibu? Kakinya sakit, tapi yang bereaksi apanya? Mulutnya bilang sakit. Atau misalkan Bapak Ibu loncat-loncat sakit. Padahal yang sakit kakinya. Atau misalkan Bapak Ibu pernah sakit gigi tapi kok palanya pusing, badannya panas, pernah nggak Bapak Ibu? Pernah. Padahal sumber utama sakitnya apa? Gigi. Tapi kenapa bisa sakit ke yang lainnya? Nah, itu sama juga seperti orang Kristen. Orang Kristen misalkan kita ada jemaat kita yang kita ketahui sakit nih. Terus sebaiknya kita gimana? Berdoa. Seperti yang di ayat 26 itu. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Berarti kalau misalkan ada jemaat yang sakit, kita ikutan sakit juga nggak Bapak Ibu? Kan ikut menderita juga. Nggak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ada jemaat yang sakit, kita ikut menderita itu maksudnya kita ikut doain, kita ikut jenguk, kita ikut besuk, kita bantu dalam doa. Seperti itu Bapak Ibu. Berarti bukan berarti kalau misalkan ada jemaat sakit, wah kita juga harus sakit, kan turut menderita. Nggak seperti itu. Kalau misalkan di sini yang kita ketahui ada jemaat Tuhan yang sakit, siapa Bapak Ibu? Ibu Tati. Beberapa minggu yang lalu kita anak-anak remaja habis selesai ibadah, kita jenguk rumahnya Ibu Tati. Jauh loh Bapak Ibu, di mana ada yang tahu nggak? Di Tambun. Kita naik kereta habis selesai ibadah, kita taruh motor di stasiun Kalideres. Kirain saya kan hari Minggu ya. Kirain saya hari Minggu kereta sepi Bapak Ibu. Ternyata ramai juga. Walaupun Minggu tuh orang-orang kirain di rumah ya, ternyata pada pergi-pergi juga tuh orang-orang semua. Apalagi pas di stasiun Duri transit kan, pindah peron ya. Nah pas mau pindah peron kan naik tangga itu juga desek-desekan kayak gitu. Terus kita nyampe di rumah Bu Tati, kita jenguk, ternyata jauh juga Bapak Ibu. Mungkin Bu Tati jalan dari Bekasi jam berapa ya? Jam 5, jam 6 mungkin kali ya. Jam 5 ya. Jam 5 Bu Tati udah jalan loh Bapak Ibu. Kita di sini masih ngapain jam 5? Masih tidur, masih ngorok, tapi Bu Tati udah jalan loh jam 5 pagi. Sangat luar biasa Bu Tati. Kita ke sana, terus ya kita pulang sore Bapak Ibu kayak gitu. Dan di sini seperti yang ayat ini bilang, karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Sama seperti kalau ada jemaat yang sakit. Kalau ada jemaat sakit, berarti yang tugas siapa? Apakah Bapak pendeta? Ada jemaat yang sakit, cuma tugasnya pendeta lah. Kita mah sebagai jemaat datang ibadah aja. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Enggak, karena jelas firman Tuhan bilang
semua anggota turut menderita. Kita semua anggota Kristus bukan Bapak Ibu? Coba tanya kiri kanannya, lu anggota Kristus bukan? Kalau merasa kita anggota Kristus, berarti kita harus ikut menderita juga. Maksudnya ikut jenguk, ikut doain, bukan hanya tugas pendetanya saja Bapak Ibu. Terus kita juga mau next slide selanjutnya. Kita mau yang ke selanjutnya lagi, next. Nah, kira-kira gereja dengan organisasi sama nggak Bapak Ibu? Di sini ada yang tahu organisasi nggak? Kalau di sekolah kayak OSIS, kalau di lingkungan rumah mungkin kayak RT RW, tahu ya? Di sini ada yang Ibu RT, Ibu Rohani ya, kalau nggak salah. Oh bukan. Oh udah pensiun. Nah, kalau misalkan di dalam organisasi RT RW biasanya ada pengurusnya nggak Bapak Ibu? Ada bendaharanya, ada sekretarisnya. Kalau di gereja ada juga nggak Bapak Ibu? Ada pendeta, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Bendahara kita siapa? Ibu Lingling. Sekretarisnya siapa? Melangkap Ibu Lingling. Ayo siapa yang mau jadi sekretaris gereja dibuka. Nah, kira-kira gereja dengan organisasi apa yang membedakan Bapak Ibu? Kan sama-sama ada anggotanya ya. Ada anggotanya benar sama-sama nggak? Ada. Terus yang menjadi pembedanya apa Bapak Ibu? Kalau misalkan di organisasi, misalkan pengurus RT, ada bendaharanya, dia udah nggak mau jadi bendahara lagi, dia udah mogok kerja, udah nggak mau jadi bendahara lagi lah. Kira-kira yang dilakukan sama pengurus lain apa Bapak Ibu? Ganti aja udah, masih banyak yang mau jadi bendahara, benar nggak Bapak Ibu? Tapi kalau misalkan ada jemaat kita, jemaat Tuhan, saudara Siman kita, dia mogok ibadah, sudah mau ibadah lagi, terus kita gimana Bapak Ibu responnya? Dia udah mogok ibadah, apakah kita bilang, ayo udah ganti aja? Apakah kita bilang seperti itu Bapak Ibu? Enggak. Nah itu yang membedakan antara gereja dengan organisasi. Kalau organisasi dia mogok kerja, ya udah diganti yang lain. Masih banyak yang mau jadi bendahara itu. Tapi kalau misalkan di gereja ada jemaat kita yang kita ketahui dia mogok ibadah, udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun gak ibadah, kita apakah tega bilang seperti itu? Ganti aja, nanti juga ada jemaat yang baru. Enggak ya Bapak Ibu ya. Kita mau supaya yang mogok ibadah itu tetap ibadah. Kita jenguk, kita doain, kayak gitu. Nah, next slide selanjutnya. Nah, di sini ada 3 pilar untuk kita menjalin kesatuan. Apa aja sih yang harus kita perlukan untuk menjalin kesatuan? Yang pertama itu adalah saling mengasihi. Apa Bapak Ibu? Saling mengasihi. Kalau misalkan di video awal semut yang lain tidak punya rasa saling mengasihi, kira-kira semut yang tadi dimakan nggak Bapak Ibu? Dimakan ya, karena si semut kecil itu mereka punya rasa saling mengasihi. Kira-kira mereka menang nggak semutnya? Menang. Dia nggak jadi dimakan sama hewan besarnya. Makanya penting Bapak Ibu yang namanya itu saling mengasihi. Kalau misalkan kasih Tuhan dengan kasih dunia sama nggak Bapak Ibu? Bedanya apa? Kalau kasih dunia, orang baik sama kita, kita juga baik. Wah, misalkan dia baik sama saya nih, saya juga bisa lebih baik. Tapi kalau misalkan kasih dunia, orang itu jahat sama kita, wah gue juga bisa lebih jahat daripada dia. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi kalau kasih Tuhan bilang, kasihilah musuhmu, kayak gitu. Seperti kisah orang Samaria yang baik hati. Bapak Ibu tahu ya? Orang Samaria yang baik hati, dalam perjalanannya ada orang Yahudi, terus tiba-tiba orang Yahudi itu dirampok, digebukin, hartanya diambil, dan Alkitab bilang orang Yahudi ini hampir setengah mati. Setengah mati artinya apa Bapak Ibu? Sekarat. Mungkin kalau ditendang 1 kali lagi mungkin dia mati kali. Nah, tapi ketika orang Yahudi itu jatuh, tergeletak, ada datang yang pertama siapa Bapak Ibu? Yang datang nengokin ada imam atau misalkan pendeta. Pendeta datang melihat orang Yahudi
dilihat, kira-kira dibantuin nggak Bapak Ibu? Enggak, dia cuma lihat aja. Mungkin dia lihat, terus dia lihat jam, oh udah mau jam 8, mau ibadah, saya harus ibadah dulu. Dia tinggalkan si orang Yahudi itu. Terus orang yang kedua yang datang siapa Bapak Ibu? Orang Lewi datang, terus dilihat, dibantuin nggak Bapak Ibu? Nggak dibantuin, dia, oh udah mau jam 8, mau ibadah, saya lanjut ibadah aja. Tapi orang yang ketiga siapa Bapak Ibu? Orang Samaria. Kalau zaman dahulu itu orang Yahudi dengan orang Samaria itu dia bermusuhan, nggak akur, nenek moyangnya bermusuhan nih. Tapi ketika orang Samaria melihat orang Yahudi jatuh tergeletak, dibantuin nggak Bapak Ibu? Dibantuin, lukanya dibalut, dibersihin lukanya, dan nggak cuma sampai situ aja, tapi dibawa kemana? Dibawa ke penginapan, misalkan dibawa ke hotel lah, dibawa ke hotel, terus sama orang Samaria itu dikasih duit sama penjaganya, nih ada duit, kalau misalkan butuh obat-obatan bisa beli pakai duit ini, tapi kalau misalkan kurang, nanti saya datang lagi, saya bawa duitnya lagi yang kekurangannya. Kira-kira baik nggak Ibu? Baik. Nah, jadi kisah sama orang Samaria yang baik hati ini awalnya ada ahli-ahli Taurat, dia nanya sama Tuhan Yesus, dia ngetes, seperti iblis ngetes Tuhan Yesus di padang gurun. Jadi orang ahli-ahli Taurat ini nanya sama Tuhan Yesus. Kita mau baca coba di Lukas 10 ayat 25 Bapak Ibu. Lukas 10 ayat 25, perikopnya apa Bapak Ibu? Lukas 10 ayat 25, perikopnya itu adalah orang Samaria yang murah hati. Ayat yang ke-25, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi si orang ahli Taurat ini nanya, ngetes. Tuhan Yesus dites sama ahli-ahli Taurat. Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Terus ayat selanjutnya 26, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Nah terus si orang ahli Taurat ini bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 28, kata Yesus padanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Jadi terus ayat yang ke-29. Nah ini nih ayat yang ke-29, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Kalau misalkan Bapak Ibu lihat ada orang kecelakaan, jatuh di jalan, apakah Bapak Ibu tanya dulu agamanya apa? Enggak ya. Mau dia agamanya apa, mau dia dari suku apa, itu tetap kita tolong. Makanya Tuhan Yesus bilang, siapakah sesama? Makanya orang itu nanya, dan siapakah sesamaku manusia? Maksudnya apa? Mau dia orang Kristen, mau dia dari agama sebelah, itu harus kita bantu. Nggak mungkin orang kecelakaan kita tanya dulu, kamu sukunya suku apa, agamanya agama apa? Nggak mungkin, karena itu rasis kayak gitu Bapak Ibu. Jadi poin yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Saling mengasihi. Bukan hanya saling mengasihi umat Tuhan aja, nggak cuma saling mengasihi yang satu gereja aja, tapi kita mau saling mengasihi semua orang. Terus kita mau baca di Yohanes 13 ayat 34. Injil Yohanes 13 ayat 34. Ya, udah ada di layar. 1, 2, 3. Baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi perintah Yesus adalah saling mengasihi. Boleh coba sebelahnya, saling mengasihi.
Saling mengasihi nggak cuma sama sesama aja, sesama Kristen, sesama satu suku, tapi kita mau saling mengasihi semua orang, termasuk musuh kita, karena Tuhan Yesus sudah bilang kasihilah musuhmu. Karena kasih itu adalah identitas orang Kristen, benar nggak Bapak Ibu? Musuh aja kita kasihi. Terus ada ayat di mana iman, pengharapan, dan kasih yang terbesarnya adalah kasih, kayak gitu. Terus kita mau baca di tadi ayat 35, sekarang ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Jadi kalau misalkan kita saling mengasihi, orang-orang tahu, wah berarti ini orang Kristen nih. Karena identitas kita apa? Karena identitas kita itu kasih, Bapak Ibu, kayak gitu. Dan kasih itu nggak cuma keluar dari mulut aja. Misalkan kita nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus, berarti itu kasih nggak? Cuma keluar dari mulutnya aja nih. Itu namanya omdo apa Bapak Ibu? Omong doang. Kalau kasih tanpa perbuatan, tanpa tindakan namanya omdo. Bilang sebelah kanannya, sebelah kiri kanannya, jangan omdo dulu. Harus ada perbuatan, harus ada tindakan, actionnya. Kalau misalkan nih di rumah ditanya, udah makan belum? Makan dong, nanti mati loh. Kayak gitu nggak? Enggak ya? Kalian misalkan Bapak Ibu nanya, udah makan belum? Terus ya harus ada actionnya. Oh yaudah nih, gue beliin dulu bentar ya ke warung, gue masakin dulu. Jangan cuma nanya doang, udah makan belum? Makan nanti mati loh, gitu. Harus ada actionnya, harus ada tindakannya. Kalau cuma nanya doang, itu namanya omong kosong, Bapak Ibu. Nah, kira-kira murid Tuhan kan ada 12 ya. Nah, kira-kira dari murid Tuhan Yesus yang 12 itu ada nggak mereka yang nggak punya kasih? Mereka yang bilang bakar aja orang itu. Siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Murid Tuhan Yesus kan 12. Nah, dari 12 murid itu ada yang bilang bakar aja orang itu. Kira-kira dari kata-katanya itu mencerminkan kasih nggak Bapak Ibu? Masa orang disuruh dibakar Bapak Ibu? Kita mau baca ayatnya ya. Di Lukas 9 ayat 54. Kira-kira siapa tuh murid Tuhan yang nggak punya kasih? Lukas 9 ayat 54. Nah, udah dapat ya? Lukas 9 ayat 54. 1, 2, 3. Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Nah, jadi di Lukas 9 ayat 54 ini, Lukas 9 ayat 54. Perikopnya apa Bapak Ibu? Yang 51, Yesus dan orang Samaria. Jadi backgroundnya apa sih? Kenapa Yakobus dan Yohanes bilang kayak gitu? Kan kalau bahasa halusnya kayak gitu tuh. Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami itu berarti siapa? Yakobus dan Yohanes, supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka. Itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya apa Bapak Ibu? Bakar aja mereka Tuhan. Nah, kira-kira kenapa sih kok mereka bilang seperti itu? Kita mau baca di ayat yang ke-53. Lukas 9 ayat 53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Dia itu siapa? Nah, orang-orang Samaria nggak mau terima Yesus karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Di Indonesia pernah ya ada kita menolak kedatangan timnas Israel, timnas sepak bola. Pernah dengar nggak beritanya? Ada beberapa orang di Indonesia yang menolak kedatangan tim sepak bola timnas Israel. Nah, yang mereka lakukan apa? Untuk menolak kedatangannya, paling demo ya Bapak Ibu ya, tulis spanduk tolak timnas Israel.
di gedung DPR, di mana paling sejauh itu ya. Nah, tapi di sini Yakobus dan Yohanes bilang kalau dia sakit hati karena gurunya nggak diterima sama orang-orang Samaria. Dia sakit hati sampai dia bilang gitu, bakar aja Tuhan. Sadis nggak tuh Bapak Ibu? Sadis, lebih sadis daripada orang Indonesia. Orang Indonesia nolak timnas Israel paling cuma spanduk, demo di depan gedung MPR DPR. Tapi waktu itu Yohanes dan Yakobus sampai bilang bakar aja Tuhan. Nah, kira-kira Yakobus dan Yohanes apakah selamanya nggak punya kasih? Kan dia bilang nggak punya kasih nih. Dia bilang suruh bakar aja. Apakah seterusnya selama Yohanes dan Yakobus hidup, apakah selamanya dia nggak punya kasih, Bapak Ibu? Enggak. Mereka bisa berubah. Kita mau baca di 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 7, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 7 ini yang nulis siapa Bapak Ibu? Yang nulis Yohanes. Yohanes yang sama yang ngomong bakar aja orang itu. Dan ini Yohanes bilang, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Berarti Yohanes ada perubahan nggak Bapak Ibu? Ada. Yang tadinya dia sadis, kejam, sekarang malah nyuruh kita untuk saling mengasihi. Nah, apapun background kita, masa lalu kita, mungkin dulunya kita nggak punya kasih, tapi kita di sini mau belajar seperti Yohanes yang dulunya dia nggak punya kasih, tapi sekarang punya kasih, kayak gitu. Nah, terus poin yang kedua, next slide-nya lagi. Nah, yang selanjutnya lagi yang pilar kedua. Nah, yang kedua adalah saling melayani. Yang pertama tadi saling apa Bapak Ibu? Saling mengasihi. Jadi kalau untuk kita menjalin kesatuan harus saling mengasihi. Yang kedua saling melayani. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu melayani kita, melayani para murid-muridnya, yaitu dengan membasuh kaki murid-muridnya. Seorang Tuhan, dia rela membasuh kaki murid-muridnya. Nah, kita mau baca di Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 14. Yohanes pasal 13 ayat 14. Nah, 1, 2, 3. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi, Tuhan Yesus sendiri sudah kasih contoh, sudah kasih teladan kalau dia membasuh kaki murid-muridnya. Padahal dia Tuhan, padahal dia guru, tapi dia mau kasih teladan untuk saling melayani. Pelayanan itu enggak cuma di atas mimbar ya Bapak Ibu ya. Setuju nggak? Misalkan Bapak Ibu mau melayani nih, Pak, saya mau melayani Pak, tapi saya malu, jangan di atas mimbar. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Contoh misalkan Om Ajun di belakang, dia bukain pintu, apakah itu bukan melayani? Melayani. Kayak misalkan di gereja-gereja besar, itu ada namanya parking ministry. Jadi dia tugasnya apa? Tugasnya ngatur parkir Bapak Ibu. Dia rapi loh. Oh, pakai baju lah ya. Pakai baju, pakai celana panjang, pakai sepatu juga Bapak Ibu. Rapi, dan dia ngaturin parkir. Terus kalau misalkan hujan gede, dia harus bawa payung biar jemaatnya nggak kehujanan. Itu melayani nggak Bapak Ibu? Melayani. Kayak misalkan kita di remaja ada yang namanya dishwasher. Apa tuh Bapak Ibu dishwasher? Cuci piring. Jadi misalkan setelah selesai ibadah ada ramah tamah, ada makan-makan. Nah itu ada tugas cuci piring. Cuci piring itu melayani juga nggak Bapak Ibu? Melayani. Cuci piringnya ganti-gantian. Besok saya, besok siapa, minggu depan siapa. Nah itu juga merupakan pelayanan. Jadi pelayanan itu nggak cuma yang ada di depan mimbar aja Bapak Ibu. Setuju nggak? Setuju kayak gitu. Kalau misalkan
Pak, saya malu Pak di depan mimbar. Ya udah, Bapak Ibu bisa melayani yang bukan di depan mimbar, kayak seperti penyambutan, usher. Nah itu juga merupakan pelayanan, kayak gitu. Nah, nanti mungkin habis ibadah saya mau bagiin form pelayanan Bapak Ibu. Jadi kan selama ini kan yang bikin jadwal kan saya ya. Saya nentuin WA-nya siapa, doa firman-nya siapa, persembahannya siapa, singersnya siapa. Nah, kalau misalnya dari Bapak Ibu yang selama ini mungkin belum ada pelayanan, terus mau terlibat dalam pelayanan, nanti boleh diisi formnya, boleh ditampilin ya kan. Jadi nanti ada form, Bapak Ibu isi aja nama Bapak Ibu, terus tanggal lahir. Tanggal lahir buat apa? Nanti buat data ulang tahun. Jadi kita tahu nih bulan ini yang ulang tahun siapa. Nah, jadi nanti ada misalkan di hari kan kita ibadah kan ada biasanya ibadah Rabu, Jumat, Minggu ya Bapak Ibu ya. Nah itu kan ada tugas-tugasnya. Coba digedein mereka bisa nggak? Dimaksimize. Nah nanti Bapak Ibu boleh checklist tuh. Misalkan pelayanannya Bapak Ibu mau koordinator, kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah coba di atasin nih kan paling atas. Nah misalkan nih namanya Ibu Amanda, tanggal lahirnya misalkan 1 Januari. Terus ibadah pertengahan minggu kan kita ada ya Bapak Ibu ya, jam berapa? Jam 7 malam. Mungkin kalau Bapak Ibu yang nggak tahu, kita ada ibadah pertengahan minggu di tempat ini. Misalkan dia mau nih, si Ibu Amanda, koordinator saya mau pujian saya mau, doa firman dia mau, di checklist aja Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu masih belum pede, pujian saya nggak mau deh, ya udah nggak usah di checklist. Terus turun, misalkan ibadah wanita, ibu-ibu, wah pujian saya mau nih, checklist aja. Atau di hari Minggu ada penyambutan, WL, singers, persembahan, doa firman, multimedia, Bapak Ibu terserah. Bapak Ibu mau pelayanan di mana. Nah selain itu kita juga ada doa pagi Bapak Ibu, doa pagi jam berapa Bapak Ibu? Jam 5 pagi itu setiap hari Senin sampai Kamis. Misalkan Bapak Ibu mau ikut doa pagi, ya udah checklist aja. Terus kita juga ada ibadah pemuda remaja Sabtu jam 6 sore. Misalkan Bapak Ibu mau pelayanan sebagai apa, boleh di checklist kayak gitu. Terus paling bawah ada pelayanan lainnya. Misalkan saya mau pelayanan tim medis. Misalkan kalau misalkan nanti pas ibadah ada yang sakit, saya bersedia dong. Saya bersedia kasih obat-obatan. Nah, karena kita nggak ada tim medis, Bapak Ibu tulis aja. Misalkan mau tim medis atau misalkan dokumentasi, yang suka foto-foto, suka video boleh tulis. Atau misalkan tamborin, ibu-ibu misalkan mau nari tamborin di sini boleh tulis tamborin kayak gitu. Jadi nanti setelah ibadah Bapak Ibu boleh isi formnya kayak gitu untuk kita bisa saling melayani di tempat ini. Nah, terus kita juga mau baca di Galatia 5 ayat 13 Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 13. Kamu baca di Galatia 5 ayat 13. Ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13 sudah dapat Bapak Ibu? 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Karena kita sudah dimerdekakan, kita sudah ditebus dosa-dosa kita sama Tuhan. Makanya kita harus saling mengasihi. Kita udah dapat kesempatan nih, dosa-dosa kita dihapus, kita jadi orang merdeka. Sebagai langkah baiknya kita harus saling mengasihi. Berarti yang pertama tadi poinnya apa Bapak Ibu? Saling mengasihi. Yang kedua, saling melayani. Yang ketiga itu adalah saling mengampuni. Apa Bapak Ibu? Saling mengampuni. Kita mau baca di Efesus 4 ayat 32. Kita mau baca di Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32, 1, 2, 3.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dosa-dosa kita sudah diampuni, benar nggak Bapak Ibu? Dosa kita mungkin kalau ditimbang berapa kilo tuh Bapak Ibu? Mungkin kalau ada timbangan mungkin dia muter-muter kali itu. Saking banyaknya dosa kita nggak terhitung, sampai error timbangannya. Tapi Tuhan Yesus mau ampuni nggak dosa-dosa kita? Mau ampuni, kayak gitu. Di sini siapa yang pernah disakiti sama orang lain? Sering ya? Atau misalkan di sini siapa yang pernah menyakiti? Nggak ada di tempat ini, nggak ada ya. Di Afrika sono banyak tuh. Di sini nggak ada yang ngaku maksudnya ya. Sama seperti orang di jalan. Kalau orang di jalan, kalau nggak nabrak ya ditabrak. Sama kayak kehidupan kita. Ya kalau nggak disakiti ya kita menyakiti, baik menyakiti sengaja maupun tidak sengaja. Sama seperti ceritanya Yusuf, tahu ya Bapak Ibu ya? Yusuf yang dijahatin sama saudara-saudaranya, sama saudaranya aja dijahat Bapak Ibu, dijahatin sama saudara-saudaranya. Yusuf mimpi apa Bapak Ibu? Yusuf mimpi kalau saudara-saudaranya itu menyembah Yusuf. Terus saudara-saudaranya iri hati lah. Kenapa kok gue menyembah Yusuf ya? Dia iri hati, dia jengkel. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya saudara-saudaranya isengin Yusuf, diisengin. Karena dia iri, dijual, dibuang. Kira-kira sakit hati nggak si Yusuf tuh? Udah dijual, dibuang, diiriin. Padahal saudaranya sendiri Bapak Ibu. Kayak gitu. Tapi akhir ceritanya gimana si Yusuf? Dia jadi orang penting di Mesir. Dia jadi orang penting. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi Yusuf nih, udah disakitin, udah dipiriin, udah dijahatin, terus tiba-tiba Bapak Ibu jadi orang penting di Indonesia nih. Terus kira-kira Bapak Ibu gimana? Ketemu saudara-saudara, wah ini dia nih, dia yang jual gua nih, gua jahatin. Kayak gitu nggak Bapak Ibu? Iya. Mungkin kayak gitu ya. Tapi untung bukan Bapak Ibu yang jadi Yusufnya. Nah, tapi kalau seorang Yusuf hatinya gimana Bapak Ibu? Dia mau mengampuni. Dia balas dendam nggak Bapak Ibu? Enggak, dia nggak balas dendam. Malah dia membantu ya Bapak Ibu ya. Udah disakitin, udah dijahatin, tapi responnya si Yusuf membantu. Kayak gitu. Nah, misalkan ada cerita nih Bapak Ibu, ada dua sahabat. Ada kisah dua sahabat, dia main-main di pantai. Dua sahabat itu main-main di pantai. Terus sahabat yang ini nih berantem. Dua sahabat ini berantem, terus saling tonjok-tonjokan. Sahabat yang ini ditonjok nih. Misalkan namanya si Tini dan Tono misalkan ya. Misalkan si Tini ditonjok sama si Tono. Si Tini sakit hati nggak Bapak Ibu? Dia tulis di pasir. Dia tulis hari ini Tono nonjok saya. Tulisnya di mana Bapak Ibu? Di pasir. Nah, terus tiba-tiba si Tini tenggelam di pantai. Tolong. Si Tono tolongin. Nah, si Tini tulis hari ini Tono tolongin saya, tapi tulisnya di batu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau kesalahan tulisnya di pasir, nanti air akan menghapusnya. Jadi kalau misalkan kita disakitin atau kita pernah menyakiti, itu mau kita lupakan, terbawa sama air. Tapi kalau misalkan kebaikan orang lain, kita boleh tulis di batu. Artinya bisa hilang nggak kalau tulisan di batu? Mau kena air, mau kena api, tetap ada tulisannya. Jadi maksudnya itu adalah ketika kita menyakiti atau kita disakiti, kita boleh tulis, tapi tulisnya di pasir, biar itu hilang. Jejaknya udah nggak ada. Kalau misalkan Bapak Ibu tulis di pasir, ada bekasnya nggak? Masih kelihatan nih, kayak gitu nggak? Enggak, karena sudah terbawa air, sudah hilang. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tulisnya di batu, mau Bapak Ibu
api, diapain tetap ada bekasnya. Jadi pagi hari ini kita mau belajar yang namanya kesatuan. Poin pertama tadi apa Bapak Ibu? Saling mengasihi. Kalau misalkan si semut tadi nggak punya kasih, kira-kira semut itu bisa menang nggak Bapak Ibu? Nggak bisa, walaupun semut itu hewannya kecil, lemah, diinjak juga mati, tapi dia punya kasih, dia saling membantu. Terus yang kedua, saling melayani. Nanti habis selesai ibadah kita mau isi formnya. Kalau bisa diisi saat ini juga, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau pikir-pikir dulu, nanti boleh dibawa pulang, tapi jangan hilang. Kalau nggak hilang, Bapak Ibu foto aja, kertasnya difoto, terus nanti isi di rumah. Nanti kirim, boleh kirim ke Pak Herman, kirim ke grup, boleh gitu. Biar nggak hilang, di foto aja, nanti kirim lagi. Misalkan Bapak Ibu terbeban untuk pelayanan apa nih, gitu. Terus yang ketiga, saling mengampuni, kayak gitu. Nah, ini ada kisah nyata Bapak Ibu, ada kisah nyata. Ini kejadiannya di Indonesia. Ini ada seorang mahasiswi itu namanya, dia sebut aja nama panggilannya Pau. Dia seorang YouTuber, mungkin Bapak Ibu pernah lihat dia di YouTube. Jadi si Pau ini waktu itu dia lagi jalan-jalan naik mobil di daerah Puri Indah Mall sama temannya nih. Jadi dia cuma berdua, si Pau yang bawa mobil sama temannya di sebelahnya. Nah, itu lagi posisinya di Puri Indah Mall. Dan itu tiba-tiba si temannya dia nusuk si Pau. Pakai pisau, dia bawa pisau, ditusuk perutnya sampai beberapa kali. Dan dia kan mobilnya matic ya, jadi tiba-tiba mobilnya itu jalan sendiri. Dia nabrak mobil di depannya. Jadi di depan mobilnya si Pau itu ada mobil lagi berhenti. Seharusnya itu tuh nggak boleh berhenti, tapi karena mungkin ini si drivernya ini lagi nungguin majikannya, dia berhenti. Terus tiba-tiba dari belakang mobil ini ditabrak. Kesel nggak Bapak Ibu si drivernya? Orang lagi diem-diem ditabrak kan. Terus dia keluar dari mobil, dia mau ngomel-ngomel nih ceritanya. Terus pas dilihat ternyata kaca mobilnya itu jernih. Jadi kelihatan di sana, wah ada orang lagi digebukin nih, ditusuk pakai pisau. Akhirnya si driver ini dia buka pintunya si Pau, jadi si Pau bisa keluar. Dan saat itu enggak lama ada orang yang bawa motor. Jadi di situ tuh kawasannya sepi, siang bolong. Dia lagi sepi, terus tiba-tiba ada motor yang lewat. Dan itu bukan suatu kebetulan, karena kan si Pau udah keluar nih dari mobil, terus dia minta tolong. Akhirnya si Pau dibawa sama orang itu yang naik motor itu, dibawa ke rumah sakit Puri Indah, karena kan Puri Mall sama rumah sakit Puri Indah deket ya. Nah jadi langsung dibawa kayak gitu. Dan saya nonton di YouTube-nya, ditanya si Pau apakah dia benci sama temennya. Kira-kira kalau jadi si Pau Bapak Ibu gimana? Udah ditusuk, keluar biaya nggak Bapak Ibu? Jahitannya sampai berapa puluh kali gitu. Tapi si Pau itu mau mengampuni. Boleh coba dimatikan lampunya. Nah ini ada videonya si Pau. Dia bilang di salah satu audionya boleh digedein, dimaksimize. Jadi saat itu entah kenapa sama sekali dikit pun nggak ada rasa dendam atau rasa benci. Itu aku sempat cerita ini juga ke beberapa orang, kayak teman-teman aku yang nggak mengenal Tuhan ya, ateis sebutannya gitu, kayak itu mah emang lunya aja kali, emang sifat lo apa. Enggak, orang gua diselingkuhin aja gua bisa ngambeknya bisa lama banget gitu, bisa bertahun-tahun gua kagak healing gitu kan. Ini ditusuk loh gitu loh. Ya. Dan bekasnya masih ada loh sampai sekarang gitu. Dan efek banyak kerabat aku juga, terus dari itu duit juga keluar cukup banyak ya waktu itu untuk operasi ini itu. Sama sekali aku nggak ada rasa dendam dan rasa benci. Jadi aku merasa itu semua ya hanya karena karunia dari Tuhan. Dan aku ingat banget pas waktu kejadian itu dari
dari aku ditusuk, aku masuk rumah sakit, aku cuma nyanyi lagu sekolah minggu seperti itu, kayak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan, gitu-gitu selalu aku repeat itu terus selama di ruang ICU apa segala macam. Aku cuma bisa nyanyi itu sama doa Bapak kami doang. Karena aku merasa aku harus bisa dan aku nggak kepikiran bahwa aku bakal mati saat itu. Terus aku ingat satu ayat, tapi kalau sekarang udah agak-agak kamu ya, cuman Ayub atau siapa ya waktu itu dicobai oleh iblis, Tuhan kasih iblis untuk mencobai dia karena imannya segitu kuatnya. Dicobain dia dari kehilangan anak, harta, sampai dia kusta, sampai istrinya sendiri suruh dia untuk membenci Tuhan kan. Terus dari itu dia cuma bilang, kok lu ini bahasa kita saya ya, kok lu pas lu dapat berkat lu nggak pernah tanya Tuhan kenapa gua, tapi ketika kita dapat masalah kenapa lu langsung blamingnya ke Tuhan. That's not fair gitu loh. Maksudnya kayak ya itu, jadi kita hidup di dalam, selama kita hidup ini ya semua itu adalah suatu berkat dari kita di atas maupun kita di bawah. Itu semua ya jalan Tuhan gitu, dan kita harus bersyukur setiap step itu. Ketika kita hidup dalam Tuhan. Ya, udah boleh dinyalain lagi. Jadi ini kisah nyata, Bapak Ibu boleh cari di YouTube-nya atau di TikTok-nya, banyak potongan-potongan videonya. Namanya Papau, dia seorang YouTuber kayak gitu. Jadi firman Tuhan cuma sampai saat ini aja, cuma sampai sekarang. Firman Tuhan tidak panjang lebar. Di awal video tadi kan kita lihat ada kepiting, ada semut. Dia itu hewan yang lemah, Bapak Ibu, benar nggak? Hewan yang lemah, diinjak juga mati. Tapi mereka bukan hewan yang kuat. Mereka bukan hewan yang punya kekuatan yang besar, benar nggak Bapak Ibu? Mereka cuma kecil hewannya. Bukan berarti mereka kalah, karena mereka punya kesatuan. Jadi mereka nggak jalan sendirian. Mereka saling melindungi, mereka saling menopang, mereka saling mendukung satu sama lain. Akhirnya mereka menang. Sama seperti Daud, badannya kecil tapi dia bisa mengalahkan Goliat. Itu karena dia mengandalkan Tuhan. Sama seperti kita saat ini, kita berbeda-beda. Ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Manado, ada yang Batak, ada yang masih muda, ada yang masih anak-anak, tapi ada yang masih bergumul, mungkin bergumul sama kesehatannya, mungkin bergumul dengan kondisi keuangannya, finansialnya. Tapi Tuhan tidak memanggil kita sendiri-sendiri. Tuhan memanggil kita untuk menjadi satu tubuh. Tuhan sebagai kepalanya dan kita sebagai anggota-anggota tubuhnya. Dan hari ini kita mau belajar kalau kesatuan itu tidak terjadi sendiri. Kesatuan itu harus ada saling mengasihi. Kesatuan itu harus ada untuk saling melayani, dan kesatuan itu harus saling mengampuni. Bukan hanya di gereja ini saja, tapi di rumah tangga Bapak Ibu sendiri masing-masing. Tuhan rindu kalau dalam gereja, dalam rumah tangga itu ada kesatuan. Mungkin hari ini Tuhan mengingatkan kita akan seseorang, mungkin pasangan kita, mungkin orang tua kita, mungkin anak-anak kita, mungkin saudara seiman kita yang udah lama nggak ke gereja, atau mungkin seseorang yang Bapak Ibu mungkin merasa kecewa, merasa sakit hati. Nah, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, kita mau tutup mata, kita mau letakkan tangan kita di dada, kita mau tanya ke diri kita masing-masing, kira-kira adakah seseorang yang perlu kita kasihi, atau adakah seseorang yang perlu kita layani, atau adakah seseorang yang perlu kita ampuni. Kita mau sambil nyanyi lagu pujian, mengasihi, mengasihi, mengasihi.
ingat mungkin ada seseorang yang perlu kita kasihi, mungkin ada seseorang yang perlu kita layani, atau ada seseorang yang perlu kita ampuni. Kita mau doakan orang itu, dalam hati kita mau sebut namanya. Siapakah orang yang mau kita kasihi? Bisa itu pasangan kita, keluarga kita, teman kita, saudara seiman kita, atau adakah seseorang yang terlintas di kepala Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa melayani orang itu? Karena tugas pelayanan bukan hanya seorang pendeta saja, tapi kita sebagai tubuh Kristus juga kita mau melayani. Kita mau doakan orang itu biar kita bisa melayani. Kita bisa melayani orang itu sehingga orang itu boleh merasakan cinta Tuhan, boleh merasakan kasih Tuhan. Atau adakah yang terlintas di kepala Bapak Ibu seseorang yang mungkin sudah menyakiti hati Bapak Ibu, sudah bertahun-tahun orang itu sudah menyakiti Bapak Ibu, masih simpan kepahitan, masih simpan dendam. Bapak Ibu boleh doakan seperti Papa dalam video tadi, walaupun dia sudah ditusuk berkali-kali, tapi si Papa ini gak punya rasa dendam, gak punya rasa dendam, kecewa sama orang yang sudah tusuk. Mungkin kita gak ditusuk, mungkin kita gak ditusuk oleh pisau, mungkin kita cuma diomongin, dijelek-jelekin,
Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau memiliki kesatuan hati ya Tuhan. Kami nggak mau dicerai-beraikan, kami nggak mau di kotak-kotakan ya Tuhan, seperti jemaat yang di Korintus ya Tuhan. Kita mau tetap satu di dalam tubuh Kristus ya Bapa. Dan Tuhan ajarkan kami Tuhan untuk kami bisa saling mengasihi antar satu sama lain di gereja, di keluarga kami, di pekerjaan kami, di sekolah kami ya Bapa. Kami juga mau saling melayani ya Tuhan. Pelayanan di gereja, pelayanan di rumah. Kami mau Tuhan pakai kami lebih lagi ya Bapak. Dan juga kami juga mau mengampuni ya Tuhan. Siapapun itu mungkin sudah menyakiti hati Bapak Ibu, sudah menyakiti hati Bapak Ibu selama bertahun-tahun mungkin. Tapi kita mau lepaskan pengampunan kepada orang itu. Terima kasih ya Tuhan, biar kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Dan kami alasan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, diberkati oleh firman-Nya. Puji Tuhan ya, ini perdananya melihat David melakukan firman. Luar biasa ya, kita diberkati dengan firman-Nya ya, dengan saling mengasihi, melayani dan juga mengampuni. Ialah dengan firman yang kita dapat ini, kita boleh mengoreksi diri kita ya, menjadi ya, lebih mengasihi dan juga mau mengampuni ya. Mengampuni seperti Tuhan Yesus boleh mengampuni kesalahan dan dosa kita ya. Oke, puji Tuhan, kita lanjutkan ibadah kita dengan memberikan persembahan. Kita mau ke pujian kita ya. Kasih
Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini sebentar kita akan menyaksikan pujian yang dipersembahkan. Ya, terima kasih untuk persembahan pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal ibadah selama sepekan tetap berjalan seperti biasa. Ibadah pertengahan minggu pada hari Rabu, ibadah kaum wanita pada hari Jumat, dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya di hari Minggu. Ya, terima kasih untuk para remaja yang sudah melayani di ibadah raya di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya para pemuda di tempat ini boleh semakin giat dalam melayani Tuhan. Untuk formulir yang sudah dibagikan mohon diisi dan segera dikembalikan setelah ibadah ini selesai. Ya, kita mau dukung doa bagi jemaat yang sakit, ada Ibu Tati. Dan untuk hari Senin tanggal 22 Juni pada pukul 8 pagi peserta gathering kumpul di gereja. Kostumnya atas batik, bawah boleh celana panjang atau rok untuk wanita, dan sepatu. Jadi disarankan untuk pakai sepatu. Kumpul di gereja pada jam 8 pagi dan dikenakan biaya sebesar 10.000 per orang untuk biaya transportasi. Demikian pengumumannya, saya serahkan kepada Anda. Terima kasih Saudara. Jadi besok hari Senin peserta gathering kumpul setengah 8 ya. Setengah 8. Atasan pakai batik, bawah. Nah, kalau mau rok semua, kalau pakai celana panjang semua ya. Ya, sepatu. Haleluya. Dan biaya transport 10.000 ya, 10.000 per orang ya, transport 10.000. Karena di Jalan Bendak ya, Jalan Hussein Sastra Negara dekat bandara itu restoran ya. Haleluya. Ya, dari setengah 8 sudah kumpul di sini ya. Puji Tuhan. Ya, tadi firman Tuhannya mana apa, Bapak Ibu? Kesatuan ya, kesatuan. Ya, di Kejadian 11 ayat 6 dikatakan apapun juga yang kita lakukan kalau bersatu, baik maksud jahat maupun maksud baik, terlaksana ya, terlaksana. Mau maksud jahat asal bersatu terlaksana, mau maksud baik kalau bersatu terlaksana. Ya, jadi kesatuan perlu nggak? Perlu ya, perlu. Haleluya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Yang ulang tahun ya, ulang tahun ya, Bu Coro ya, Bu Coro ada? Bu Acan, Immanuel, yo yang ulang tahun. Ya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Saja Bapak, Engkau telah menambah usia 1 tahun lagi untuk anak-anak-Mu terkasih Ibu Immanuel, Ibu Kucoro, Ibu Acan. Biarlah di usia saat ini anak-anak-Mu boleh semakin giat di dalam Tuhan. Diberkati kesehatannya, diberkati kerohaniannya, diberkati keluarga rumah tangganya, diberkati Tuhan. Diberkati Allah terbaik turut tercurah kepada Ibu Immanuel, Ibu Kucoro, Ibu Acan. Oh haleluya, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak, kami bersyukur Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal yang lahir. Sebentar umat akan pulang. Mari Tuhan Kau sertai lindungi, hindarkan segala yang jahat dan mara bahaya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Allah. Firman Tuhan mengatakan,
Tuhan memberkati saudara. Tuhan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera-Nya. Biarlah kita semua umat yang percaya katakan amin. Kristus haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya itu aja. Taruh di sana nanti. Iya di sana. Iya. Mobil lu. Jamin. Jamin.
Apa dipotong? Kan di dalam ada datanya. Orangnya dipotong. Orangnya mau dipotong.